Halo semuanya, selamat siang. Eh, Kayaknya aku baru upload video lagi. Mohon maaf, agak ke pausa karena our lovely grandma meninggal. Jadi kita sedikit, bukan sedikit tapi banyak berduka juga. Jadi untuk menghormati grandma, eh, aku pausa dulu dari bikin video, kemudian upload video juga. Nah, video kali ini akan membahas soal parkir di Swedia, terutama di kota aku, Ludvika. Jadi, aku bakalan kasih info karena ternyata parkir di Swedia itu di beberapa kota punya peraturan yang berbeda-beda. Nah, kebetulan di Ludvika, Swedia ini, peraturan parkirnya itu tidak sesimpel dengan parkir di Indonesia. Ya kita tahu lah, kalau parkir di Indonesia itu kan kita bisa lihat bisa parkir di mana aja, bahkan kayak parkir di marka jalan atau di tempat buat pejalan kaki juga masih bisa. Kalau di sini tidak sesimpel itu dan tidak semudah itu. Jadi akan sangat menarik untuk dibahas, untuk aku kasih info perbedaan parkir di Ludvika, Swedia dan parkir di Indonesia. Nah, video kali ini aku ambil nggak di rumah, juga nggak di dalam mobil, karena biasanya aku ambil video kita lagi di perjalanan atau di dalam rumah. Nah, kali ini aku sambil jalan. Kebetulan bulan ini, bulan Oktober itu sudah masuk di musim gugur. Kita bisa lihat nih, pohon-pohon juga udah pada menguning, daun-daun udah pada jatuh-jatuh. Nah, jadi kalau lagi musim gugur seperti ini, cuacanya itu sudah dingin, sekitar 11, kadang 11, 13. Walaupun masih ada matahari, tapi si cuacanya itu rasanya sudah dingin sekali. Makanya orang-orang sini itu sudah berpakaian jaket atau ya sudah lengkap seperti menyambut winter datang. Kalau kita lihat nih di sebelah sini dan di sebelah sana, itu parkirannya itu tidak perlu bayar. Jadi memang di Swedia itu kan ada parkir yang berbayar dan parkir tidak berbayar. Jadi memang di sini tuh kita bisa parkir tidak perlu bayar, dalam artian setiap harinya itu kita bisa parkir secara gratis. Tapi ada peraturannya nih ternyata. Jadi si parkiran itu aturannya gini. Kita harus ngelihat tanggal ganjil dan genap juga, sama kayak di Indonesia ada ganjil dan genap. Jadi kalau misalnya kita hari ini di tanggal ganjil misalnya, jadi kita harus parkirnya itu di sebelah building atau di bangunan rumah. Kan itu setiap rumah ada nomornya, jadi kita harus ngelihat si rumah itu nomornya berapa, ganjil atau genap. Jadi kita boleh parkir, harus samakan antara tanggal hari ini ganjil dengan bangunan yang ganjil gitu. Nah, kalau misalnya besok genap, kita juga parkirnya di bangunan dengan nomor yang genap. Terus ketentuan ini tuh berlaku kalau misalnya malam, dari jam 12 malam sampai jam 8 pagi. Besoknya lagi kita harus ganti lagi nih ke hari yang selanjutnya. Hari selanjutnya ganjil atau genap. Jadi harus hati-hati parkir di sini. Harus lihat-lihat tanggal, jadi nggak bisa parkir sembarangan. Dan dipastikan parkirnya itu juga harus di daerah yang memang apa itu namanya, ada tandanya yang bertanda boleh parkir atau tidak. Parkirnya itu ada tanda seperti hanya untuk 30 menit saja atau lebih, atau boleh 1 jam atau boleh 3 jam. Jadi harus teliti parkir di sini. Nah, untuk ke siangnya kita bisa parkir di mana aja tanpa perlu lihat number dari si building itu even atau odd, ganjil atau genap. Nah, kenapa sih mereka tuh membuat peraturan seperti ini? Jadi ternyata memang mereka membuat peraturan seperti ini tuh agar ketika salju, ketika daun berserakan, terus kemudian pasir, mereka ketika membersihkannya itu mudah. Jadi kan kalau misalnya si mobil itu lagi odd nih,
berarti kan Ki ganjil kosong. Nah, saat itulah mereka bisa membersihkan si pasir, salju, dedaunan dan sebagainya. Jadi sebetulnya ada maksud dari kenapa peraturan itu dibuat. Jadi memang peraturan ini juga yang tadi aku jelasin, masih banyak lagi peraturan-peraturannya. Itu tuh berlaku di kota-kota kecil seperti Ludwika salah satunya. Nah, di kota besar juga mereka punya peraturan sendiri, dan biasanya setiap daerah itu punya peraturan yang berbeda. Jadi ketika kita mau ke Swedia, ketika kalian nih teman-teman mau ke Swedia, harap hati-hati kalau misalnya mau bawa mobil sendiri kemudian parkir, harus rajin-rajin melihat si marka jalan, si tanda-tanda lalu lintasnya itu bagaimana. Jadi harus dilihat, jangan langsung main parkir-parkir aja, nanti kena denda. Nah, kalau di Ludwika itu sendiri, dendanya itu mulai dari 400 kronor, atau sekitar 700 sampai 800 ribu rupiah. Nah, jadi kalau misalnya kita nggak mau yang gratis, kita mesti bayar ke Aimo Park atau ke Ludwikahem. Kalau di Ludwika itu namanya Ludwikahem, nama ininya. Kemudian kita bayar, dan itu pun berbayar pun kita bisa pilih antara parkirnya itu mau dengan si penghangat. Jadi alat untuk menghangatkan mobil. Itu biasanya lebih mahal, sekitar 300 kronor lebih, atau sekitar 500 ribuan lah per bulan. Ada juga yang parkir tapi nggak perlu pakai penghangat mobil, itu lebih murah, biayanya itu sekitar 100 atau 120-an kronor kalau tidak salah. Ini kan kita bisa lihat nih, ada tulisannya Forhirda itu jadi sudah di booking sama orang yang tinggal di sekitaran area sini, misalnya di apartemen sini. Jadi ini sudah di booking per place-nya itu ke Ludwikahem, atau ke Foretog, atau ke perusahaan apartemen mereka tinggal. Nah, kalau untuk yang berkunjung, misalnya ada teman atau saudara kita yang mau datang ke rumah kita, nah itu nggak ada parkiran gratis. Jadi mereka harus parkir di tempat yang ada tulisannya seperti ini, misalnya Aimo Park. Nah, di sini tuh kita harus download aplikasinya, terus bayar langsung ke Aimo Park. Nah, itu kalau di Ludwika itu sendiri, itu per jamnya kurang lebih 9 kronor atau 10 kronor.